Wait for the Lord. Nantikan Tuhan. Mazmur 37 ayat 7 bagian A. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ayat yang berbicara supaya kita menantikan Tuhan itu bukan hanya 1-2 ayat, tetapi banyak. Menantikan Tuhan. Saya katakan ini sebuah seni rohani. Jadi mengapa kita harus menanti? Memang menanti itu tidak mudah. Menanti itu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Kalau saudara menanti, 1 menit itu bisa seperti 1 jam. 10 menit bisa seperti 10 jam. Yang namanya menanti itu tidak gampang. Karena itu berlawanan dengan our nature, dengan sifat alamiah kita. Manusia itu pengennya cepat. Sekarang mau, sekarang ada. Makanya semuanya serba instan, ya. Serba fast. Fast food, fast delivery, semua fast. Sudah cepat, masih kurang cepat. Teknologi mengembangkan sesuatu yang sebenarnya sudah cepat, tapi masih dirasa kurang cepat. Udah 4G, masih jadi 5G, supaya lebih cepat lagi. Nggak tahu nanti mau berapa G ini. Jadi memang itulah manusia, kita semua sama. Nggak senang yang namanya menanti, menunggu itu. Tapi firman Tuhan berkata, nantikan Tuhan. Berdiam dirilah, diam, nantikan Tuhan. Saya masih ingat, saya dulu waktu kuliah, saya pernah ikut sebuah gereja di Taiwan. Ya kebetulan namanya juga Zion Church. Dan salah satu pelajaran besar yang saya pelajari di gereja itu adalah menanti. Mereka menanti, belajar menanti. Kalau sudah menanti itu bisa 1-2 jam duduk menanti, sungguh menanti dalam arti sesungguhnya. Jadi memang menanti itu satu hal yang harus kita pelajari. Kenapa demikian? Karena banyak kesalahan karena kita tidak mau menanti, tidak mau sabar. Abraham dan Sarah karena tidak sabar menantikan janji Tuhan, maka lahirlah, saudara tahu, yang menjadi masalah sampai sekarang ini. Dan sampai nanti Yesus datang. Saul, karena tidak bisa menanti kedatangan Samuel, akhirnya Saul ditolak sebagai raja. Jadi kelihatannya memang simpel menanti, tapi coba saudara pelajari dalam Alkitab. Akibat kita tidak menanti waktu Tuhan, akibat kita tidak bisa menanti janji Tuhan, maka seringkali berakibat fatal. Ya, makanya ayo kita belajar menanti. Maaf, terutama mungkin ibu-ibu ya. Biasanya ibu-ibu itu agak kurang sabar menanti, saudara wanita. Ya, saya seringkali berkata bukan, emotionnya kadang-kadang tidak bisa sabar menanti. Ya, termasuk Sarah. Yang mendorong Abraham itu Sarah. So itu kita mau belajar menanti ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak sabar dan kita salah melangkah. Apa yang harus kita nantikan dan mengapa? Apa dan mengapa ya? Yang pertama adalah proses pertumbuhan. Jadi yang namanya proses pertumbuhan itu tidak bisa kita hindari. Jadi kita sudah melihat adik-adik kita. Kita dulu ya pernah seusia itu bukan? Nggak ada yang di sini tiba-tiba sudah tua, nggak ada. Kita pernah alami proses pertumbuhan. Itu tidak bisa dihindari, tidak bisa dipercepat, tidak bisa. Ada cerita bukan? Seorang petani menanam sesuatu, terus dilihat, besok dilihat kok pancet, seminggu depan dilihat masih sama. Padahal ya sudah bertumbuh. 2 minggu lagi dilihat kok masih sama. Hanya dia cabut sedikit, dia wangi, dibantu supaya cepat tumbuh. Besoknya mati. Jadi ingat ya, proses pertumbuhan ini tidak bisa kita hindari. Dan termasuk pertumbuhan rohani. Kebutuhan jasmani kita kesampingkan sebentar, itu sudah pasti. Tapi pertumbuhan rohani juga sama. Jadi pertumbuhan rohani itu juga bertahap. Kerohanian kita ini juga bertahap. Itu pun di tengah-tengah masih banyak halangan rintangan. Bisa saja seseorang itu sudah sekian puluh tahun tapi rohaninya masih anak-anak, itu bisa. Kalau tidak mau bertumbuh. Jadi pertumbuhan rohani ini juga bertahap. Makanya sudah membaca di dalam surat Yohanes, ada 3 kelompok, dikatakan di dalam gereja, ada kelompok anak, kelompok orang muda, kelompok bapak-bapak. 1 Yohanes pasal 2. Jadi di dalam gereja itu juga sama. Sekian banyak jemaat, tidak mungkin semua kerohaniannya itu sama. Tidak mungkin. Ada yang kerohaniannya sudah matang. Ada yang setengah matang. Sudah dewasa tapi belum matang. Tapi ada juga yang kerohaniannya masih kanak-kanak. Jadi pertumbuhan rohani itu juga bertahap. Sampai di sini saya ingat kepada sebuah ayat dalam 1 Timotius 3 ayat 6. Dikatakan oleh Paulus kepada Timotius bahwa salah satu syarat penilik jemaat itu harus seorang yang sudah matang rohani.
Kenapa demikian? Dikatakan agar tidak menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Jangan seorang yang baru bertobat. Jadi ini orang-orang yang sudah matang secara rohani. Jadi untuk itu saya berpesan, kan saudara-saudara punya anak-anak, ayo bina mereka untuk terus bertumbuh. Nah, salah satunya tadi saudara ya. Dan dalam proses membesarkan anak ini memang harus sabar, karena mereka juga butuh waktu untuk bertumbuh. Dan yang terpenting kita jangan hanya fokus kepada hasil, tapi nikmati proses itu. Dalam pertumbuhan ini kita nikmati prosesnya. Walaupun proses itu kadang sakit, ada yang istilah growing pain. Bertumbuh itu memang sakit, tapi nikmati. Karena waktu bersama anak-anak itu tidak lama. Kalau sudah lihat anak-anak saudara sudah mulai SMP, sudah mulai SMA, belum tentu nanti sesudah SMA masih bersama-sama dengan saudara. Makanya nikmati. Yang kedua adalah proses pembentukan Tuhan. Atau kita baca bersama-sama, Yusuf yang dijual menjadi budak, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Sudah perhatikan ada satu prinsip yang tidak bisa tidak, yaitu kalau Tuhan mau memakai seseorang, Dia pasti akan memproses kehidupannya. Tuhan tidak akan memakai kita kalau kita tidak diproses. Kalau kita tidak mau diproses, tidak mungkin. Tidak akan dipakai. Yusuf, dia harus melewati proses yang panjang, yang berliku-liku, yang menyakitkan. Sampai waktunya Tuhan, dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Daud sudah diurapi sama Tuhan, sudah diurapi. Tapi dia harus menjalani proses yang panjang, sampai akhirnya dia menjadi seorang raja. Jadi kita perhatikan dalam Alkitab bahwa untuk memakai seseorang Tuhan akan memproses lebih dahulu. Berapa panjangnya? Tergantung Tuhan dan tergantung kita. Mengapa saya katakan demikian? Coba kita baca satu ayat. Saya akan tunjukkan sesuatu kepada saudara. Di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 13, Tuhan berkata kepada Abraham bahwa keturunannya akan diperbudak di satu negeri dan setelah 400 tahun lamanya mereka diperbudak dan dianiaya, maka Tuhan akan melepaskan mereka. Perhatikan ini, supaya saudara mengerti. Kalau saudara teliti, saudara akan melihat sebuah perbedaan. 400 tahun, jelas ini Tuhan berkata 400 tahun. Coba kita lihat satu ayat lagi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Pernahkah saudara bertanya-tanya, kalau saudara seorang pembaca Alkitab yang teliti, yang kritis, pasti saudara pernah bertanya, loh kok gak cocok? Wang di sini bilang 400 tahun, kok di sini 430 tahun, bahkan Galatia, Paulus juga berkata 430 tahun. Loh, apa salah? 430, 430. Mengapa demikian? Saya mendapat satu pencerahan dari seorang hamba Tuhan. Mengapa kok seharusnya 400 tapi kok 430? Karena rencana Tuhan tertunda 30 tahun. Kenapa rencana Tuhan tertunda 30 tahun? Karena pribadi yang mau dipakai Tuhan, yaitu Musa, belum siap. Berarti kan ya? Musa usia 40 tahun harus keluar dari Mesir. Dia pergi ke tanah Midian, mengungsi. Kemungkinan Tuhan rencana 10 tahun Musa diproses. Lalu Musa dikirim untuk membebaskan umat Israel. Tapi rupanya Musa tidak siap dan belum siap. Sehingga harus 40 tahun di tanah Midian. Baru Tuhan pakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel di Mesir. Jadi 30 tahun ini adalah penundaan karena Musa belum siap. Makanya saya tadi katakan proses ini berapa lama tergantung Tuhan dan tergantung kita. Tuhan akan memproses kita. Kalau Daud memang diproses supaya dia menjadi pribadi yang dewasa. Tuhan membentuk karakter Daud dalam proses ini. Dan kita semua diberkati. Karena banyak mazmur Daud itu ditulis pada saat dia diproses oleh Tuhan di padang gurun. Kalau Musa diproses untuk direndahkan oleh Tuhan. Musa yang tadinya penuh kepercayaan diri. Dia berpikir dia yang akan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dikatakan itu dalam Alkitab. Dia merasakan bahwa inilah aku yang dipakai Tuhan. Aku punya power.
aku punya kekuatan, aku punya segala-galanya, punya koneksi, punya ini, punya itu. Tuhan proses 40 tahun, rupanya butuh 40 tahun, 10 tahun tidak cukup. Tuhan proses Musa 40 tahun, sampai akhirnya ketika Tuhan katakan, Musa, this is the time, waktunya telah tiba, pergi dan selamatkan bangsa Israel. Dia bilang, jangan bergurau sama aku Tuhan. Jangan aku, no. Yang lain boleh, yang ini no way. Pakai orang lain saja. Musa diproses sampai dia hilang semua keangkuhannya, kebanggaannya. Ya kepercayaan dirinya pun hilang saudara. Baru Tuhan pakai Musa. Oke, tiba waktunya. Mungkin ada di antara saudara yang sedang menjalani proses ini. Yosua juga 40 tahun. Yesus sendiri juga diproses sama Tuhan, sama Bapaknya. Usia 30 tahun. 12 tahun kita tahu Yesus muncul di bait Allah. Kemudian tidak diceritakan lagi. 30 tahun baru dia muncul lagi dibaptis di Sungai Yordan. Apa yang terjadi selama 18 tahun ini? Saya yakin Yesus juga diproses dalam keluarganya. Membentuk karakternya. Oh haleluya. Jadi mari kita mau mengerti ada waktunya Tuhan semuanya itu. Tuhan akan memproses orang-orang yang akan dipakai olehnya. Dan saya percaya Tuhan juga sedang memproses saudara menjadi satu pribadi yang lebih indah lagi. Tuhan harus mempreteli semuanya. Kesombongan-kesombongan kita, keangkuhan kita. Lepaskan itu semua, baru Tuhan bisa pakai. Tuhan tidak akan pakai kalau kita masih sombong, kita masih merasa hebat. Tuhan tidak akan bisa pakai. Kalau toh dipakai Tuhan berbahaya. Sampai kita merasa saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ Tuhan pakai. Yang ketiga, proses menunggu, menanti. Yang pertama tadi pertumbuhan. Yang kedua proses pembentukan dari Tuhan. Dan yang ketiga kita menanti pertolongan atau keselamatan yang daripada Tuhan. Nah ini mungkin banyak. Saudara mungkin sekarang sedang menantikan pertolongan Tuhan. Menantikan keselamatan dari Tuhan. Coba kita membaca satu ayat yang menarik perhatian saya. Yaitu di dalam Mazmur 40 ayat yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Dalam bahasa Inggris berkata, I waited patiently. Aku menunggu dengan sabar. I waited quietly. Aku menunggu dengan tenang. I waited expectantly. Aku menunggu dengan penuh pengharapan. Saudara pernah menunggu Tuhan? Saya setiap pagi menanti Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Saya senang. Ya, ada waktunya kita berkumpul di gereja, berdoa. Tapi ada waktunya juga saya berdoa sendiri di rumah. Dan saya menikmati. Kalau di rumah saya bisa berlama-lama di hadirat Tuhan. Menantikan Tuhan. Kita harus belajar menantikan Tuhan. Baik itu di dalam doa maupun dalam kehidupan kita. Menantikan Tuhan. Wait for the Lord. Menantikan, nantikan aku. Tuhan bilang menantikan Tuhan. Kata menanti dalam bahasa Ibrani dipakai kata kava. Kava itu punya dua arti. Arti konkretnya adalah core, tali. Arti abstraknya adalah pengharapan. Saya bisa gabungkan ini. Tali pengharapan. Jadi orang menanti itu seperti saudara megang tali. Talinya satu di tangan saudara, satu di tangan Tuhan. Pegang. Kapan tali itu ditarik? Kita nggak tahu. Makanya kita harus pegang. Jangan sampai terus, aduh kok suwe Tuhan, kok lama. Semalas. Pada itu ditarik saudara, tali ini sekarang pegang terus tali itu. Kava. Pegang, jangan lepaskan. Seperti Yakub bergumul di sungai Yabok. Dia berkata kepada malaikat Tuhan, kalau engkau tidak memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Aku sudah mau pergi, ini sudah pagi. Tidak peduli, pokok aku pegang terus sampai engkau memberkati aku. Saudara harus gitu. Kepada Tuhan saudara harus pegang, jangan lepaskan tali. Banyak hal yang bisa membuat saudara terlepas, saudara mungkin distract ke sana kemari, ada perkataan orang, ada perkataan ini, saudara bisa saja melepaskan, oh ini, oh ternyata begini, lepas. Jangan, saudara tetap pegang tali itu. Tali pengharapan, tali iman itu jangan dilepaskan. Sampai dikatakan Tuhan menjenguk kepada kita dan dia mendengar teriakan kita minta tolong, amin. Dia mendengar. Memang ujian memang. Itu ujian iman. Menanti itu ujian iman. Kalau saya flashback ke belakang, 28 tahun kami alami itu tidak mudah, saudara. Banyak air mata, banyak jeritan, banyak tangisan yang tidak pernah orang tahu
dan tidak bisa kami ceritakan. Cuma kami berdua yang tahu. Makanya ketika kami membaca Mazmur, kadang-kadang Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan? Itu kami sudah alami, saudara. Teriakan-teriakan itu sudah pernah kami naikkan ke hadirat Tuhan. Memang tidak gampang. Kan saya juga ngomong toh, 2 jalan. Tidak gampang memang. Perjalanan iman ini tidak mudah. Kadang kita diuji dengan kita harus menanti dengan diam. Kadang kita diuji dengan tekanan-tekanan. Orang-orang muda, saya mau beritahu kepada saudara, Anda masih akan mengalami banyak tekanan. Ada orang tekanan karena punya anak. Loh, punya anak kok tekanan, ini apa sih? Kurang apa di Indonesia ini? Anak 1, suster 1. Anak 2, suster 2. Anak 3, suster 3. Kadang-kadang orang muda ini kadang-kadang terlalu sayang diri ya. Dikit-dikit stres, dikit-dikit stres. Ya toh? Belum apa-apa itu semua. Makanya ayo kuat, kuat. Amin. Keluarga muda harus kuat. Bangkit berdiri. Ngapain kamu stres? Jangan, saudara. Masalah persoalan yang kita hadapi itu masih terlalu banyak. Dan kita harus hidup dengan stres, saya katakan. Kalau tidak ada stres, kita tidak akan maju. Amin. Yang tua-tua mesti tahu. Anda bisa mencapai sekarang ini, sukses yang Anda capai, itu karena saudara ditekan. Stres membuat kita bangkit, membuat kita berdiri, membuat kita kuat. Jadi jangan sampai kita menjadi orang muda yang loyo, sayang diri ya. Jangan. Kita harus kuat. Amin. Jadi pertolongan Tuhan harus dinanti ya. Abraham menanti 25 tahun baru mendapat Ishak. Ishak menanti 20 tahun baru mendapat Yakub dan Esau. Jadi inilah waktu penantian ya. Dan saya akhiri dengan jaminan Tuhan bagi mereka yang menantikan Dia. Yang pertama adalah tidak akan mendapat malu. Amin. Ya, semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Tidak akan, percaya. Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang menanti Dia. Tidak akan. Ada ayat juga berkata, meskipun lambat nantikan. Sebab hal itu pasti akan datang. Tidak akan tertunda. Percaya, saudara. Janji Tuhan itu kadang-kadang kayaknya suwe, lambat. Ya. Tapi tidak akan ditunda. Ada ayat berkata Tuhan tidak pernah mengolor-olor waktu. Lukas 18. Yang kedua, kita akan mendapat kekuatan baru. Ayo kita baca ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nantikan, ya saudara. Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan lemah. Artinya apa? Saudara akan makin kuat. Gitu? Kalau saudara minta ini disiapkan, minta itu disiapkan, belum minta disiapkan, saudara akan jadi orang Kristen yang lemas, yang lemah, yang hanya pengen mudah semuanya. Tapi ketika saudara menanti dalam hadirat Tuhan, belajar menanti, saudara akan menjadi orang yang kuat. Makin hari makin kuat iman saudara. Itu salah satu fungsi dari menanti. Dan yang ketiga, haleluya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan itu membuat semuanya baik pada waktunya. Percayalah. Nah, sebagai kesimpulan, waktu Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi juga tidak akan terlalu cepat. Oleh sebab itu, tetaplah menantikan Tuhan. Haleluya.